akan lepas dari sejarah juga bangsa Indonesia ini. Ya, kita tahu bagaimana Indonesia ini mengalami perjalanan sejarah yang sangat panjang ya teman-teman. Beberapa kali mengalami penjajahan, ya, seperti halnya penjajahan pada zaman VOC, Hindia Belanda ataupun ke penjajahan Jepang. Nah, dari penjajahan tersebut kurang lebihnya mempengaruhi hukum juga di Indonesia. Nah, pada makalah kali ini, insya Allah saya akan membahas sejarah hukum pidana pada masa VOC, pada masa Hindia Belanda, pada masa kependudukan Jepang, dan juga pada masa kemerdekaan. Lanjut kepada zaman VOC, pada masa ini selain hukum adat pidana yang berlaku bagi kaum pribumi Indonesia, penguasa VOC juga memberlakukan plakat-plakat yang bersih hukum pidana. Tahun 1642, mantan Hof van Justice di Batavia mendapat tugas dari gubernur, yang kemudian 1650 himpunan ini disahkan oleh Heren Zeventien menurut Utrecht. Nah, hukum yang berlaku yang dikuasai oleh VOC ini ialah hukum statuta yang termuat dalam Statuten van Batavia, hukum Belanda kuno, dan juga asas-asas hukum Romawi. Nah, hubungan hukum Belanda kuno ini ialah sebagai pelengkap jika statuta tidak dapat menyelesaikan masalah. Hukum Belanda kuno diaplikasikan, sedangkan hukum Romawi berlaku untuk mengatur kedudukan hukum budak atau Slavenrecht. Nah, Statuta Betawi ini itu berlaku bagi daerah Betawi dan sekitarnya, tetapi ini merupakan teori saja karena pada prakteknya orang pribumi tetap tunduk pada hukum adat. Nah, lanjut pada tahun 1848 dibentuk lagi Intermeer Stadsbepalingen. Barulah pada tahun 1866 muncul kodifikasi yang sistematis, mulai dari tanggal 10 Februari 1866 berlakulah 2 KUHP di Indonesia. Pertama, Wetboek van Strafrecht for European yang berlaku bagi golongan Eropa mulai 1 Januari 1867, kemudian dengan ordonansi tanggal 6 Mei 1872 berlaku juga KUHP untuk golongan Bumi Putra dan yang kedua itu Wetboek van Strafrecht for Indernet. Nah, ini berlaku pada 1 Januari 1873. Tadi sedikit sejarah dari zaman VOC. Kita lanjut kepada zaman Hindia Belanda. Berdasarkan sejarah dari tahun 1811 sampai 1814, Indonesia pernah di bawah kepemimpinan Inggris. Berdasarkan Konvensi London 13 Agustus 1814, maka bekas kolonial Belanda dikembalikan kepada Belanda lagi dengan Reglement 1815 dengan tambahan Subplatoir Instruksi 23 September 1815. Maka hukum dasar kolonial tercipta agar tidak terjadi kesenjangan peraturan, maka dikeluarkan proklamasi 19 Agustus 1816 yang mengatakan bahwa untuk sementara waktu semua peraturan bekas pemerintahan Inggris tetap dipertahankan. Untuk orang pribumi, hukum adat pidana masih diakui asalkan tidak bertentangan dengan dengan undang-undang dan pemerintahan.
Nah, kemudian bagi bangsa Indonesia ditetapkan pidana berupa kerja paksa di perkebunan. Nah, mereka ini dibagi atas dua golongan. Yang pertama, yang dipidana kerja rantai, yang kedua yang dipidana kerja paksa. Lalu yang terdiri atas yang diberi rupiah dan yang tidak diberi upah. Tetapi dalam prakteknya, pidana kerja paksa dikenakan dengan tiga cara. Yang pertama, kerja paksa dengan dirantai dan pembuangan. Yang kedua, kerja paksa dengan dirantai tetapi tidak dibuang. Yang ketiga, kerja paksa tanpa rantai tetapi dibuang. KUHP yang berlaku bagi golongan Eropa tersebut pada dasarnya adalah salinan kode penal yang berlaku di negeri Belanda, tetapi berbeda dari sumbernya tersebut. Yang berlaku di Indonesia terdiri atas 2 buku, sedangkan kode penal terdiri atas 4 buku. KUHP yang berlaku bagi golongan Bumi Putra juga saduran dari KUHP yang berlaku bagi golongan Eropa, tetapi diberi sanksi yang lebih berat sampai KUHP 1918 pun pidananya lebih berat daripada KUHP Belanda 1886. Nah, oleh karena itu, perlu ditinjau secara sekilas lintas perkembangan kodifikasi di negara Belanda. Pertama kali kodifikasi di bidang hukum pidana terjadi sejak adanya Criminal with Book for Het Koninklijk Holland 1809. Nah, kitab Undang-Undang 1809 ini memuat ciri modern di dalamnya, yakni pemberian kebebasan yang besar kepada hakim di dalam pemberian pidana, selanjutnya ketentuan-ketentuan khusus untuk penjahat remaja, lalu penghapusan perampasan umum. Akan tetapi kodifikasi ini berumur singkat karena masuknya kode penal Prancis ke Belanda tahun 1818. 3 Maret 1881 lahirlah KUHP Belanda yang baru dan berlaku mulai tanggal 1 September 1886. Setelah KUHP baru muncul, barulah KUHP Hindia Belanda yaitu 1866 dan 1872 yang banyak persamaan dengan kode penal Prancis diganti dan disesuaikan dengan KUHP yang baru. Lalu kepada zaman kependudukan Jepang. Ini bacanya apa lagi? WIFI S1 SI tetap berlaku pada zaman kependudukan Jepang. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Osamu Seri Nomor 1 Tahun 1942 yang mulai berlaku tanggal 7 Maret 1942 sebagai peraturan peralihan Jawa Madura. Jadi hanya pasal-pasal yang menyangkut pemerintah Belanda. Misalnya penyebutan raja, ratu yang tidak berlaku lagi. Peraturan ini juga dikeluarkan di daerah selain Jawa dan Madura. Dibanding dengan hukum pidana material, maka hukum acara pidana lebih banyak berubah karena terjadi unifikasi acara dan susunan pengadilan. Ini diatur dalam Osamu Serei nomor 3 tahun 1942 tanggal 20 September 1942. Lalu berlanjut kepada zaman kemerdekaan. Nah, keadaan pada zaman kependudukan Jepang ini dipertahankan sudah proklamasi kemerdekaan. Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 berlaku tanggal 18 Agustus 1945. Untuk memperkuat aturan peralihan tersebut, maka Presiden mengeluarkan peraturan tanggal 10 Oktober 1945 yang dinamakan Peraturan Nomor 2 barulah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 diadakan perubahan yang mendasar. Nah, ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tersebut bahwa hukum pidana yang berlaku mulai tahun 1946 ialah hukum pidana yang berlaku tanggal 8 Maret 1942 dengan berbagai perubahan dan penambahan yang disesuaikan dengan keadaan negara Republik Indonesia
dengan nama Witboek van Staafrecht for Netherlands Indi diubah menjadi Witboek van Staafrecht yang dapat disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang mudah kita sebut adalah KUHP. Nah, tentulah harus diingat bahwa teks asli Witboek van Staafrecht sampai kini masih dalam bahasa Belanda, kecuali penambahan. Kemudian sesudah tahun 1946 itu yang teksnya sudah tentu dalam bahasa Indonesia. Jadi apa yang sering dipegang oleh pelaksana hukum adalah terjemahan dalam bahasa Indonesia yang corak ragamnya tergantung pada selera penerjemah. Sebagai sejarah perlu diingat bahwa Belanda pada tahun 1945 sampai 1949 kembali ke Indonesia menduduki beberapa wilayah. Nah, untuk wilayah yang diduduki Belanda itu tidak diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, kecuali ditetapkan bahwa peraturan lama masih tetap berlaku. Nah, untuk daerah yang diduduki Belanda tersebut diberlakukan Witboek van Staafrecht for Netherlands Indi yang diubah namanya menjadi Witboek van Staafrecht for Indonesia berdasarkan koordinasi tanggal 21 September 1948. Kalau pemerintahan Republik Indonesia mengubah Witboek van Staafrecht, maka Belanda juga melakukan perubahan-perubahan di dalam Witboek van Staafrecht for Indonesia. Dengan adanya penambahan dan perubahan, maka jumlah pasal dalam WVSI berakhir dengan pasal 570, sedangkan KUHP hanya 569. Nah, dengan adanya dua macam WVS yang berlaku di dua wilayah tersebut, maka ada penambahan yang berbeda pula menimbulkan kerancuan dalam penerapannya, terlebih dengan perubahan wilayah akibat agresi militer satu menambah wilayah kedudukan Belanda yang dengan perjanjian Renville 17 Januari 1948 disebut daerah Nerlandica. 1946 untuk seluruh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958, maka hilanglah dualisme berlakunya dua macam hukum pidana di Indonesia. Nah, jadi itu tadi presentasi dari saya mengenai sejarah hukum pidana di Indonesia, yang mana saya menyampaikan sejarahnya dari zaman VOC, dari zaman kependudukan Jepang hingga zaman kemerdekaan. Bagi teman-teman yang mempunyai saran ataupun pertanyaan dipersilakan. Nanti bentar, saya kirim dulu ini. Ya, silakan. Terima kasih banyak pada Ilham Gutawa. Jadi mohon ya kepada rekan-rekan semua harap membuat diskusi dengan narasumber kita Ilham Gutawa ya. Dipersilakan kalau yang ditanyakan atau didiskusikan. Kalau nggak ada, nanti saya akan tanya satu persatu semuanya. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan kepada Ilham? Silakan, ada nggak? Yang lain tadi menyimak belum? Halo. Silakan Azam. Ada yang ini diskusikan dengan Ilham terkait materi tadi sejarah hukum pidana Indonesia. Ada nggak? Oke, silakan yang lain.
Itu silakan Ilham dijawab pertanyaan Rifki ya di kolom chat. Silakan. Ilham, itu ada pertanyaan dari Rifki Firdaus. Sebelum VOC datang, Indonesia sudah terbiasa dengan hukum apa? Nah, yang kedua, apakah hukum sebelum VOC datang sudah berjalan efektif? Silakan dijawab. Ilham, kemana Ilhamnya ya? Iya, Ustaz. Kedengar suara saya, Ustaz? Oh, nggak kedengeran. Lanjut, jawab pertanyaan Rifki. Azam. Ini jawabannya setahu saya nggak apa-apa, Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Nggak ada yang salah kok. Nanti saya luruskan. Ya, Ustaz. Pada zaman sebelum VOC itu masanya masa prasejarah ya mungkin. Ini maksud Iya, itu mungkin sebelum. ya. Nah, pada masa itu kan masanya masa kerajaan Mataram mungkin ya. Dari kerajaan itu mempunyai peraturan hukum. Jadi dalam hal itu pertanyaan tuh gimana? Sebentar saya lihat dulu pertanyaannya. Nah, apakah sistem berjalan efektif? Ya, efektif, tapi pada kerajaan-kerajaan tersebut gitu. Cuman tidak menjadi satu aja gitu hukumnya. Iya, jadi pada masih terdengar suara saya? Kawan-kawan masih terdengar suara saya, kawan-kawan? Masih, Pak, masih. Nah, pada zaman prasejarah itu hukum pidana itu yang berlaku eh, masih berbeda-beda gitu. Karena ya tadi pada masa itu pemerintahan itu masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan yang terpisah gitu. Pertanyaan kedua dari Hadra. Silakan dijawab, Ilham. Ilham. Iya Pak, bentar Pak, bentar. Ini Kalau baginda Zakwan ini siapa ya? Baginda Zakwan siapa? Anwar, Halo? Ustaz. Anwar Oh, Marana. Anwar Mara. Ya, itu sekarang dijawab pertanyaan Anwar ya.
Ya kan Ilham? Bisa dijawab nggak? Masih memikirkan jawaban ini, Pak. Ya, oke, baik. Saya pertanyaan Anwar bagaimana? Yang nomor 3. Pengembangan hukum VOC. Pengembangan hukum pada zaman VOC. Ya. Silakan. Bisa dijawab. Bisa dijawab nggak Ilham? Baik, saya yangin aja ya. Saya lanjutkan diskusinya tentang makalah yang disampaikan oleh saudara Ilham. Terima kasih atas makalahnya. Baik, ini semua mahasiswa standby nggak di handphonenya? Coba saya mau tes dulu suaranya. Hadir. Oke, baik ya. Silakan dicatat masing-masing apa yang disampaikan tadi oleh siapa namanya Ilham, dan akan saya sampaikan. Yang pertama mengenai hukum. Jadi sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia itu bisa kita lihat dari dua sisi ya. Sebelum kemerdekaan, ini titik tolak ukurnya kemerdekaan, dan hukum pidana setelah kemerdekaan. Hukum pidana yang berlaku sebelum kemerdekaan itu kan Indonesia lama dijajah oleh Belanda. Jadi bukan VOC ya. VOC itu nama Serikat Dagang Belanda ya, nama suatu bisnis perusahaan internasional dalam rangka transaksi jual beli ataupun pengerukan sumber kekayaan alam Indonesia. Jadi nanti kalau dalam bahasa hukum kita adalah hukum yang berlaku sebelum kemerdekaan Indonesia dan setelah kemerdekaan, atau hukum ketika zaman kolonial dan pasca kolonial. Nah itu. Kalau sebelum kolonial, termasuk menjawab pertanyaan dari Rifki maupun Hadra ya, dan Anwar, kita harus melihatnya begini. Negara yang menjajah itu kan ada banyak. Dia itu menjajah dalam arti menjajah secara ekonomi, bukan secara hukum. Kalau zaman kolonial penjajahan ketika Belanda ya, selama kurang lebih 3 abad itu, dia termasuk kepada hukum. Jadi dia membawa hukum-hukum dari Belanda untuk diterapkan di Indonesia atau di wilayah negara jajahannya. Jadi nggak coba Indonesia, negara-negara lain yang dijajah pun sama diterapkan hukum pidana Belanda. Nah, hukum pidana Belanda yang dibawa oleh kolonial Belanda itu tidak semua hukum dapat diterapkan di Indonesia, hukum pidananya ya, melainkan Belanda masih mengakui hukum pidana adat. Nah ini tolong dicatat. Jadi hukum pidana adat itu ada juga namanya pengadilan adat yang berlaku bagi kelompok pribumi atau bumi putra istilahnya. Bumi putra itu adalah warga negara asli Indonesia ya, bukan keturunan Tionghoa, Arab maupun Eropa. Jadi dulu itu dalam konteks kependudukan di Indonesia selama zaman kolonial
itu terbagi kepada Bumi Putra, keturunan Tionghoa, keturunan Arab, dan keturunan Eropa. Dan hukum yang diterapkan bagi mereka ini berbeda-beda juga. Kalau keturunan Eropa, ya maka yang diterapkan adalah hukum Eropa. Terus hukum pidana yang berlaku bagi Bumi Putra maupun keturunan Tionghoa maupun Arab, itu hukumnya tetap sama, hukum pidananya sama, tetapi dalam penerapannya berbeda di wilayah-wilayah. Jadi misalkan wilayah Madura, wilayah Jawa, maupun di luar wilayah Jawa, itu berbeda-beda penerapannya. Nah, tetapi di sini karena yang namanya hukum Belanda itu tidak bisa mengcover semua perbuatan pidana waktu zaman dulu. Tidak bisa mengcover jadi mereka mengakui adanya hukum pidana adat. Kalau hukum pidana adat, ada pengadilan adatnya, maka orang-orang Bumi Putra yang melakukan perbuatan pidana, dia melalui hukum adat tadi, pengadilan adatnya resmi. Itu dibuat sistemnya sedemikian rupa, dan Belanda tidak mencampuri urusan adat itu, hukumnya ya. Selanjutnya, jadi hukum yang berlaku ya memang hukum dari Belanda, hukum pidananya, termasuk perdatanya juga. Nah, kemudian dulu kan kita ketika zaman kolonial itu tidak menggunakan istilah Indonesia, tapi Hindia Belanda. Jadi di wilayah Hindia Belanda. Jadi nanti antum ini ketika belajar hukum pidana atau perdata, kalau yang dibahasnya adalah hukum ketika masa kolonial, maka kita menggunakan istilah Hindia Belanda. Indonesia yang waktu dulu bernama Hindia Belanda. Tapi kalau setelah kolonial, pasca kolonial atau pasca kemerdekaan, baru kita menggunakan resmi Indonesia, begitu ya. Nah, jadi untuk misalkan dalam perkembangannya bagaimana hukum yang berlaku, itu termasuk seperti di Papua atau wilayah Irian ya namanya, Irian Jaya dulu itu belum ada namanya istilah Papua atau Papua Barat, itu belum ada. Jadi di Irian Jaya bahkan sampai tahun 1962 masih berlaku hukum pidana yang dari Belanda. Jadi pasca kolonial setelah kemerdekaan tidak serta-merta seluruh Indonesia secara sosiologis diberlakukan hukum pidana Indonesia. Tapi secara yuridisnya, secara normatif yuridis, sejak lahir Undang-Undang tahun 46 itu yang memberlakukan hukum pidana berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia. Jadi dari Papua sampai Aceh, Kalimantan, Sulawesi itu yang namanya asas unifikasi, hukum yang diunifikasi, hukum yang disatukan. Jadi pemberlakuannya berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia dan berlaku bagi seluruh keturunan, baik itu Bumi Putra, baik itu Tionghoa, Belanda, Eropa maupun Arab, ya itu namanya hukum pidana yang diunifikasi. Nah, jadi kalau kita melihat hukum ketika zaman kolonial itu akan terlihat berbeda-beda ancaman pidananya juga, tergantung pengadilan adatnya. Karena kalau pengadilan adat ataupun hukum pidana adat, dia tidak berlaku unifikasi, tidak berlaku pidana Sunda, adat Sunda diberlakukan untuk pidana wilayah Bali. Ataupun sebaliknya wilayah Bugis, suku Bugis diterapkan hukum pidana wilayah Aceh misalnya ya, dan sebagainya. Nah, jadi yang berlaku masing-masing adatnya, sifatnya terbatas. Kemudian ketika zaman kolonial, sistem pemerintahan itu bukan pemerintahan Indonesia, tapi pemerintahan Hindia Belanda, termasuk Inggris. Inggris datang menjajah Indonesia, dia tidak menjajah di seluruh Indonesia, dia datang di Surabaya ya, terutama menempatkan banyak pasukan perangnya di wilayah Surabaya. Tetapi kalau untuk secara pemerintahan, tapi Inggris itu baru menjajahkan setelah kemerdekaan Indonesia, bukan sebelum. Kalau sebelum, ketika zaman kolonial Belanda, dia sifatnya transaksi bisnis, mengeruk kekayaan ekonomi Indonesia, tapi tidak menerapkan hukumnya. Kemudian pemerintahan yang berlaku pemerintahan kolonial atau Hindia Belanda, yang dimana gubernurnya, wali kotanya itu dari Belanda ya, orang-orang Eropa, dan menggunakan sistem pemerintahan mereka. Nah, maka karena saking lamanya pemerintahan kolonial itu menjajah Indonesia, itu ketika Indonesia merdeka,
sistem pemerintahan Hindia Belanda itu masih diadopsi, seperti adanya gubernur, adanya bupati, wali kota, sampai ke tingkat RT RW. Nah, kalau untuk RT RW pemerintahan itu warisan dari Belanda. Ketika zaman penjajahan Belanda, dia menerapkan sistem keamanan, sistem pemerintahan tingkat keamanan terkecil, yaitu RT. Tapi namanya dulu bukan RT ya. Tapi dia skopnya memang khusus beberapa jumlah penduduk saja. Kemudian di tingkatan ke RW itu sebagai kontrol pemerintahan kolonial Jepang. Tapi sampai sekarang pemerintahan Indonesia banyak yang masih mengadopsi berbagai varian pemerintahan dari zaman kolonial Belanda sampai kolonial Jepang ya. So, kalau Jepang kan tidak lama menjajah Indonesia. Nah, tetapi ketika bagaimana Jepang menjajah Indonesia, apakah hukumnya juga diberlakukan? Tidak. Hukum yang berlaku tetap hukum yang waktu itu masih digunakan sebelum kemerdekaan, yaitu hukum Hindia Belanda dan hukum adat. Baik itu sifatnya perdata maupun pidana, adat berlaku. Jadi kenapa bisa begitu? Karena masanya penjajahan, kalau untuk Jepang, dia kepentingannya bukan ingin menguasai Indonesia secara keseluruhan, mengganti ideologi maupun mengganti menguasai benar-benar ingin mengakuisisi negara Indonesia menjadi pemerintahan Jepang. Tapi dia karena Jepang itu lebih kepada peperangan Asia Pasifik, perang Asia Pasifik dengan Amerika, dengan Cina ya dan sebagainya, dan dia akhirnya menjajah Indonesia dalam rangka agar Indonesia turut membantu Jepang memerangi Cina juga Amerika. Nah, di sini kemudian hukum tidak berlaku kuat dari Jepang maupun Inggris ya, termasuk Portugal. Tetapi lebih ke masuknya Portugal maupun Inggris ke Indonesia, yang mereka juga mengikuti hukum pidana Belanda, hukum pidana Hindia Belanda ya. Jadi makanya disebutnya dalam undang-undang pidana itu keturunan Eropa. Eropa itu ya Belanda, ya Jerman, ya Perancis, Portugis ya Portugal, ataupun Inggris begitu. Nah, ketika Indonesia merdeka dari seluruh penjajahan dari negara manapun, barulah Indonesia menerbitkan undang-undang yang tahun 46 tadi, bahwasanya undang-undang yang ada dulu, yang zaman dulu itu ketika zaman kolonial itu berlaku hingga sekarang. Nah, jadi Undang-Undang nomor 1 ya tahun 46 pemberlakuan Wetboek Strafrecht. Wetboek van Strafrecht ini adalah buku kitab undang-undang hukum pidana. Nah, jadi hukum pidana Indonesia itu namanya adalah kodifikasi. Hukum pidana kodifikasi. Kodifikasi itu maksudnya adalah seluruh perbuatan hukum pidana dijadikan satu, yang dijadikan satu undang-undang tentang hukum pidana, atau dinamakan disingkatnya sebagai KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, jadi setelah kemerdekaan, hukum pidana di Indonesia menjadi KUHP, jadi tidak tersebar di pidana-pidana adat, tidak lagi tersebar untuk keturunan Eropa, langsung dikodifikasi dan diberlakukan asas unifikasi. Nah, selanjutnya, tapi bagaimana nasibnya hukum adat ketika hukum pidana Indonesia berlaku setelah kemerdekaan? Nah, hukum pidana adat di Indonesia itu masih diakui sampai sekarang. Selama hukum pidana adat itu masih ada bandingannya dengan KUHP. Saya kasih contoh. Misalkan di pasal 292 KUHP tentang perzinahan. Perzinahan itu antar suami dan istri ya. Antar laki-laki dan perempuan yang masing-masing pihak atau salah satunya sudah terikat perkawinan. Ini kan warisan dari Belanda nih. Pasal ini belum diubah ya sampai sekarang. Jadi, tapi hukum pidana adat mengatakan beberapa wilayah adat, orang yang berzina, mau dia terikat perkawinan dengan orang lain ataupun tidak terikat belum menikah sama sekali, dia harus dipidana karena ini adatnya melarang.
Nah, jadi normanya apa? Norma hukumnya. Norma hukumnya adalah persetubuhan di luar pernikahan yang sah. Nah, jadi kalau persetubuhan di luar perkawinan, mau mau pelakunya itu udah menikah atau belum, ya dia tetap dipidana. Nah, tapi hukum Indonesia kan KUHP-nya nggak bisa mengatur itu, karena yang bisa dipidana adalah hanya pelaku yang sudah terikat perkawinan. Misalkan si A ini laki-laki, dia udah menikah jadi seorang suami, berzina dengan seorang perempuan, perempuan ini belum menikah, masih lajang. Nah, kalau menurut pasal 292 KUHP yang bisa dipidana hanya si laki-laki ini, karena dia sudah terikat perkawinan. Yang perempuan nggak bisa. Tapi menurut hukum adat, si perempuan ini juga melanggar adat perzinahan ini nih. Nah, akhir dulu pernah tahun 72, kasusnya tahun 69, di suatu wilayah adat itu yang kepala adatnya atau desa adatnya atau sesepuh adatnya melaporkan itu ke kepolisian, dan kepolisian memproses. Dan akhirnya si laki-laki dan perempuan yang berzina ini walaupun belum terikat perkawinan, belum menikah, dia dihukum dengan hukuman adat. Pasalnya tetap pasal 292 KUHP, tapi yang berlaku normanya hukum adat. Nah, akhirnya sampai di kasasi Mahkamah Agung itu keluar putusan tahun 72 bahwasanya perzinahan itu diakui, diatur dalam hukum Indonesia, dan dia dikenai pidana sesuai dengan pasal 292 KUHP, yaitu tentang perzinahan. Jadi walaupun sebenarnya KUHP hanya melarang orang yang sudah menikah, yang belum, jadi ada ibaratnya zina di Indonesia itu boleh selama dia belum terikat perkawinan. Jadi anak muda dengan mudi ya, mahasiswa-mahasiswi, anak sekolah, anak kecil yang belum pernah nikah, mereka berzina, itu nggak bisa dihukum. Nah, tetapi kalau ada hukum adat yang melarang itu, ada orang yang berzina, laki-laki dan perempuan yang belum menikah ini lajang, lalu dia ditangkap sama keamanan wilayah adatnya, dilaporkan ke kepolisian, itu bisa diproses. Tapi yang dikedepankan adalah hukum adatnya. Jadi polisi maupun hakim pengadilan akan mempertimbangkan mereka ini para pelaku terikat dengan hukum adat karena dilakukan di wilayah yang hukum adat masih berlaku dan masih diakui. Tapi kalau untuk hukum adat yang sudah tidak berlaku, yang sudah tidak dijalankan di beberapa wilayah, ya itu nggak bisa lagi dipakai, karena yang namanya hukum adat itu dia ada perangkat-perangkatnya, baik itu perangkat dari lembaga penyelesaian hukumnya sampai lembaga yang mengadili yang memutuskan sesepuh adatnya. Tapi hal-hal yang seperti itu sekarang beberapa sudah tidak ada ya, sudah mengikuti perkembangan hukum modern, tapi beberapa wilayah di Indonesia masih menerapkan hal itu. Nah, kita kembali kepada sejarahnya. Jadi kalau untuk sejarah hukum pidana Indonesia pasca kolonial atau pasca kemerdekaan, maka seluruh hukum yang dibentuk setelah kemerdekaan itu menjadi hukum positif Indonesia. Lalu bagaimana dengan pertanyaannya Anwar, masih adakah hukum POC yang berlaku saat ini? Masih. Yaitu KUHP kita undang-undang hukum pidana kita ini masih warisan Belanda, yang seharusnya sampai tahun ini kan udah 77 tahun, 70 tahun kita merdeka, tapi belum diubah juga. Jadi hukum pidana kita masih hukum pidana Belanda. Makanya sekarang di DPR itu dari tahun 65 sampai sekarang itu KUHP itu sedang direvisi. Sampai sekarang belum jadi-jadi, belum disahkan. Kemarin tahun 2019 akhir ketika RKUHP mau disahkan, di demo sama masyarakat Indonesia kan, di DPR di demo agar tidak mensahkan RKUHP. Karena rancangan undang-undang KUHP-nya itu mengatur tentang tindak pidana korupsi yang harusnya menjadi kewenangan KPK. Akhirnya RUU KUHP ditunda lagi pengesahannya. Nah, inilah permasalahan kita. Tapi bagi kita KUHP sekarang ya memang KUHP Indonesia, walaupun itu warisan Belanda. Nah, begitu ya. Itu pertanyaan dari Anwar. Tapi kita jangan sampai salah memahami juga bahwasanya ini ada hukum pidana Belanda. Bukan. Ini tetap hukum pidana Indonesia, karena menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 46, bahwasanya hukum pidana yang berlaku di zaman dulu itu masih berlaku sekarang. Nah, tapi ada beberapa pasal di KUHP yang sudah diubah, bahkan dicabut dan dihapus, digantikan dengan pasal-pasal yang lain. Contohnya seperti penghapusan
hukum pidana yang berlaku bagi bagi keturunan Eropa, Tionghoa maupun Bumiputra. Kemudian hukum pidana yang mengenai penghinaan terhadap presiden sudah dihapus, dicabut gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ketika ini hukum pidana Indonesia sudah diterapkan, itu kan biasanya kalau di KUHP sekarang kalau kita baca nih, di penjara minimal paling singkat 3 bulan, denda Rp500. Oh, mendingan bayar Rp500 aja deh. Nah, jadi yang denda-denda itu udah nggak berlaku lagi. Yang berlaku ada pidana penjara. Kalau denda itu kan zaman dulu 1.500, 3.000. Mungkin orang berpikir, kalau 3.000 zaman dulu tahun 45, kalau sekarang berapa juta ya? Itu nggak kayak gitu cara berpikirnya. Jadi ada beberapa pasal yang hukuman 10 tahun, pidana penjaranya misalnya pidana penjaranya 10 tahun, pidana dendanya Rp5.000. Itu banyak klien-klien saya juga yang bilang, Pak Helmi, saya bayar denda aja deh Rp5.000. Paling kalau sekarang cuma berapa, 50 juta, saya bayar aja deh 50 juta. Pak, saya bilang, pidana denda ini udah nggak berlaku. Ini pidana penjara sekarang yang berlaku. Nah, kalau pidana denda itu ada di luar KUHP seperti Undang-Undang ITE, Undang-Undang Kesehatan, dan narkoba, itu ada hukum pidana yang mengatur pidana penjara dan denda juga. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu, ingin didiskusikan, silakan. Ya kan, ada nggak yang ingin ditanyakan? Oh, saya Ustaz, Pak. Ya. Ini kan bicara tadi ya, Pak, ya. Apa namanya itu? Pasca sebelum adanya undang-undang VOC ya. Nanti ada sebelum undang-undang VOC. Undang-undang Dulu itu kan Belanda ya, bukan VOC. iya. Gimana tadi? Gimana, Pak? VOC itu nama ini perusahaan Belanda. Iya. Itu kan dulu kan belum ada bersifat bisnis, Pak, ya, perdagangan ya. Setelah tahun 1800-an itu baru ada Hindia Belanda bersifat sistem politik ya. Bersifat apa? Politik. Politik. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau dulu itu kan mereka bersifat tadi, Pak, yang tadi Bapak bilang itu artinya perdagangan itu. Dan mereka belum ada keinginan untuk membentuk sebuah politik gitu loh. Coba diulangin lagi, agak kurang jelas. Arwan, ulangin lagi pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya itu tadi, Pak, menyangkut sebelum adanya undang-undang VOC itu atau Hindia Belanda itu. Nah, ini apa tadi kan yang Bapak sampaikan itu apa namanya? Yang berlaku itu hukum adat, Pak, ya? Ya hukum pidana Hindia Belanda dan hukum pidana adat. Adat ya. Hukum pidana adat. Itu apakah di sana sebelum adanya hukum Hindia Belanda ini terus ada nggak selain daripada hukum pidana adat selain daripada itu? Tidak ada. Kalau Jadi di yang dalam adanya referensi hukum lainnya itu kan Pak, ada apa ya? Ada namanya kalau sejarah hukum pidana Islam itu kan kita temukan juga. Artinya bahwa sebelum VOC itu ada hukum Islam yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia gitu loh, Pak. Iya, betul, Dan ada. juga udah ada pengadilan tentang masalah itu gitu loh. Ya. Itu gimana tuh, Pak? Nah, jadi semasa zaman kolonial Belanda, hukum Islam yang diakui itu adalah selama dia sejalan dengan hukum adatnya. Tapi ada hukum Islam yang apabila di dalam hukum adat tidak ada juga, maka tidak bisa dijalankan. Nah, adapun kalau pemberlakuan hukum Islam itu tidak dilakukan sebagai sistem hukum nasional ya, tapi hanya berlaku bagi wilayah-wilayah tertentu yang mana itu dilaksanakan oleh komunitas Muslim aja. Tapi kalau hukum pidana adat dia diakui secara sistem hukum nasionalnya, sistem hukum Hindia Belanda, begitu. Tapi kan Pak, adanya apa namanya teori resepsi itu kan setelah adanya Hindia tuh, Pak, ya, adanya kolonial. Jadi jauh sebelum itu adanya Islam itu kan lebih dulu daripada kolonial ya, Pak, ya.
Iya, betul. Jadi setelah itu kan udah ada Islam sebagai sistem ya. Kalau saya dapatkan itu Pak, di referensi hukum pidana kalau nggak salah itu Ya. buku Daud Muhammad Indonesia. Jadi harus Nah ini dipahami. kemudian setelah adanya kolonialisme baru mereka munculkan teori resepsi itu. Ya. Nah. Gimana Pak? Jadi yang harus dipahami itu hukum Islam yang berlaku. Dulu kan kita belum ada pemerintahan Republik Indonesia nih, masih beberapa kerajaan ya, kerajaan dan wilayah adat. Maka yang berlaku kalau masyarakat mayoritas Muslim dia menerapkan hukum Islam, baik dari sisi keperdataan Islamnya maupun pidananya. Tapi untuk pidana tidak seperti apa kisos ya, nggak semua menerapkan hal itu. Nah, jadi kalau kita berbicara sistem hukum, artinya dia ini yang sudah melembaga, ada hukum normatifnya, undang-undangnya, ada lembaga peradilannya, ada penegak hukumnya, ada pemerintahannya. Itu yang namanya sistem, satu kesatuan, begitu. Nah, kalau jadi setelah memang betul sebelum ada kolonial itu hukum Islam itu berjalan, tapi berjalan bukan berarti berlaku di seluruh wilayah Nusantara. Dulu kan belum ada wilayah yurisdiksi. Apakah ini wilayah Papua, Sidoarjo belum ada. Dia masih kerajaan-kerajaan. Jadi tergantung rajanya menerapkan hukum apa. Tapi kalau ada konteksnya kolonial Belanda, maka ya tadi yang antum bilang teori resepsi exit itu kalau selama hukum Islamnya bersesuaian dengan hukum adat. Tapi kalau nggak bersesuaian maka tidak bisa dijalankan melalui sistem yang ada, melalui lembaga peradilan yang ada, gitu. Kita ini kan lembaga peradilan agama aja baru ada tahun 60, 70 ya. Diundangkan. Itu baru menjadi sistem. Dulu sebelum kolonial, sebelum kemerdekaan belum ada itu pengadilan agama. Nah, kalau udah ada pengadilan agama dia berlaku sistem hukum nasional dari ujung Sabang sampai Merauke bisa diterapkan gitu. Iya, cukup menarik ini Pak ya. Soalnya apa namanya kemarin juga saya sempat ada kajian tentang ini juga Pak. Artinya hukum Islam ini dan hukum adat ini apa namanya kan selalu dibentrokan ya. Dan juga setelah adanya ini. Ya, Nah, oleh makanya Belanda begitu. ini yang menjadi catatan juga mungkin buat sayanya Pak. Apa namanya persoalan ini hukum ekstensi hukum Islam ya. Apakah dulunya belum terbentuk sebuah sistem atau gimana? Tapi kalau lihat di bukunya Nafqit Al-Atas itu dia sejarah kebudayaan Melayu juga itu membicarakan ada bahwa Islam itu memang sudah terbentuk sebuah sistem dan memang terbentuk ada kerajaan-kerajaan Islam. Ya. Kita sebut saja kerajaan Islam ini mereka sudah membentuk sebuah sudah terbentuk namanya sebuah sistem pengadilan. Kalau kita lihat ya di buku literatur di sejarah literatur keislaman hukum Islam itu. Nah, ini kemudian makanya saya suka dulu di Fakultas Hukum UMJ itu saya kan lulusan bukan lulusan ya mantan di sana juga Pak ya tapi nggak tamat. Ini yang kemudian menjadi masih mungkin ada distorsi sejarah ya atau gimana mungkin jadi kemudian makanya saya tanyakan tadi kepada bapaknya ya sekiranya jika memang hukum Islam ini betul-betul belum tersistem dan apakah dia belum bersistem gitu loh tapi saya minta di literatur dari para cendekiawan Muslim yang bicara tentang itu sudah teratur gitu loh sudah bersistem gitu loh. Ya betul itu gini kita harus lihat irisannya. Kalau yang kita bahas itu materi mengenai ukuran adalah pemerintahan Hindia Belanda dengan pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaan. Nah, kalau hukum Islam yang diterapkan itu berlaku sistem pemerintahan kerajaan Islam ya, di beberapa kerajaan doang, tapi wilayah hukum Islam dia berlaku untuk kerajaan A. Ya maka di wilayah itu saja ada hakimnya, ada pengadilannya, ada rajanya, ada lembaganya. Makanya berlaku untuk di wilayah itu. Nah, kalau sistem itu kan yang kita bicara ini adalah dari kalau ada pemerintahan itu adalah wilayah kekuasaan. Kalau zaman Hindia Belanda, wilayah kekuasaan itu adalah Nusantara. Baik ada yang di wilayah Papua sampai Aceh segala rupa maupun yang di luar Indonesia ya. Sekarang namanya Indonesia, dulu masih Hindia Belanda, termasuk Brunei, itu yang Malaysia yang bagian atas Kalimantan tuh ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau dulu sistem hukum Islamnya berjalan hanya di beberapa wilayah kerajaan, tidak berlaku untuk seluruh wilayah Nusantara. Misalkan gini, karena apa? Karena yang memiliki kewenangan kekuasaan itu adalah raja.
raja melalui lembaga peradilan adatnya atau lembaga peradilan yang berlaku di saat itu. Kalau misalkan kamu warga negara di kerajaan misalkan Yogyakarta, terus melakukan tindak pidana di Aceh, apakah mana yang hukum yang berlaku? Apakah hukum Islam yang ada di Aceh atau hukum Islam yang ada di Jogja? Ya, kan yang berlaku hukum Islam yang ada di Aceh, di mana kejadian itu dilakukan. Tidak berlaku hukum Islam yang ada di Jogja. Pertanyaan, apakah sama hukum penerapannya? Penerapannya itu berbeda-beda. Yang akan bisa kita lihat dari ancaman pidananya. Ancaman pidananya apa nih kalau di kerajaan Jogja ataupun kerajaan Demak ya misalnya ya, dengan yang ada di Aceh. Nah seperti itu. Jadi kita akan kesulitan kalau membandingkannya penerapan hukum Islam zaman kerajaan dengan pemerintahan Hindia Belanda gitu. Makanya ketika itu kelompok intelektual Muslim di zaman kolonial Belanda berdebat dengan gubernur gubernur yang ada di wilayah Hindia Belanda itu mengenai agar hukum Islam diakui, dijadikan sebagai salah satu sumber dalam pemberlakuan hukum pidana maupun perdata di Indonesia. Nah begitu. Tapi kan akhirnya yang diakui itu hanya hukum Islam selama yang memiliki kesamaan dengan hukum adat gitu. Tapi kalau ternyata di hukum Islamnya tidak berlaku tidak sesuai dengan hukum adat, maka nggak diterima oleh sistem hukum Hindia Belanda. Ini siapa? Arwan ya. Bisa dipahamin nggak maksudnya? Bisa. Ada lagi yang ditanyakan? Ini Arwan, pemberlakuan hukum Hindia Belanda hanya berlaku untuk kalangan mereka juga. Nah, hukum Hindia Belanda itu berlaku bagi seluruh penduduk yang ada di Hindia Belanda. Hanya berbeda dalam penerapan pasal-pasalnya. Ada yang berlaku bagi kalangan Eropa, yang tadi saya jelaskan di awal. Ada yang berlaku bagi kelompok Tionghoa maupun berlaku bagi Bumi Putra. Gitu. Jadi enggak dia membawa hukum ke Indonesia hanya berlaku bagi kelompok Eropa aja. Enggak, itu berlaku bagi semuanya. Cuma beda dalam penerapannya. Dilihat dulu dia Bumi Putra apa bukan. Bumi Putra itu pribumi ya. Atau dia kelompok keturunan mana, Tionghoa atau Eropa, kayak gitu. Ya, jangankan sistem hukum kita pidananya, sekolah pun beda-beda kan sistem pendidikannya. Bagi kelompok pribumi, pendidikannya sekolah rakyat. Bagi kelompok keturunan Eropa maupun bangsawan, dia di sekolahan Eropa, sekolah Hindia Belanda, seperti itu. Hukum juga sama. Bisa dipahami? Hah? Bisa. Ya, silakan yang lain yang ingin didiskusikan. Masih ada nggak? Nanti ini Ilham makalahnya dikirim ke email saya ya. Jangan dikirim ke WA saya, tapi ke email. Ke WA grup juga nggak apa-apa buat teman-teman biar di-download. Kalau tidak ada yang ingin didiskusikan, saya ingin menyampaikan pengumuman dulu. Tadi sudah saya absen ya semuanya. Yang hadir cuma Joko Ari Widodo ya. Joko keluar, Ustaz. Oh, keluar dari kampus. Kenapa keluar? Ya, dia kemarin itu punya di 2 tempat, Ustaz. Hah? Suaranya putus. Joko pindah ke Mahat Ali, Ustad. Mahat Ali di mana? Kurang tahu, Ustad. Mahat Ali ini, Ustaz, itu Hajar. Di Bandung ya? Sama Ayu kayaknya, Ustaz ya? Hah? Tahu juga, Ustaz, kayaknya. Oh, ya udah nggak apa-apa. Nanti yang lain yang masih tersisa jangan ada yang pindah-pindah lagi, konsisten aja sampai selesai. Ya, oke. Nanti jadi gini untuk mulai minggu depan, setelah perkuliahan seperti ini, itu nanti ada penugasan ini membuat pertanyaan 5 pertanyaan.
Jadi kalau untuk yang minggu sekarang ya, yang hari ini tidak perlu membuat tugas. Jadi kan antum udah pada bikin tugas makalah tuh masing-masing. Nanti tugas hariannya setelah materi berlangsung, masing-masing orang membuat 5 pertanyaan mengenai makalah ataupun materi yang disampaikan si pemakalah. Jadi membuat pertanyaannya sendiri dan membuat jawabannya. Nggak usah panjang-panjang, singkat-singkat aja. Itu mulai minggu depan ya. Bisa dipahami nggak? Maksimal 5 pertanyaan, minimal 3 pertanyaan. Nanti nggak boleh ada yang nyontek, saling nyontek. Harus ini, belajar masing-masing. Biar apa? Nanti pertanyaan-pertanyaan yang antum ajukan dan antum jawab, itu antum bisa siap menghadapi UTS dan UAS-nya. Oke? Cukup, ada lagi? Jadi pertanyaannya nggak boleh sama, Ustaz ya? Ya kalau yang penting nggak boleh nyontek aja. Kalaupun sama kan, yang tahu kan saya doang nanti. Tapi tetap aja pertanyaan selama diskusi sama makalah terjadi tetap ditanyakan. Nanti setelah itu antum masing-masing membuat tugas mandiri, pertanyaan dan jawabannya 3-5. Oke? Ya baik, sementara ini saja yang bisa kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Ya, saya izin live dulu ya. Out in the flight, a shoulder